Assalamualaikum sahabat. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang wanita cerdas yang hidup di zaman Rasulullah? Namanya Aisyah binti Abu Bakar. Pada video ini kita akan membahas kisahnya yang penuh inspirasi dan menarik untuk dijadikan pelajaran hidup. Aisyah binti Abu Bakar adalah Ummul Mukminin, seorang wanita yang suka kebenaran, putri dari seorang khalifah Abu Bakar, dan istri Nabi yang paling dicintai. Dia adalah wanita yang telah membuktikan kepada dunia sejak 14 abad yang lalu bahwa seorang wanita memungkinkan untuk lebih pandai daripada kaum laki-laki dalam bidang politik atau strategi perang. Wanita ini bukan lulusan perguruan tinggi dan juga tidak pernah belajar dari para orientalis dan dunia barat. Ia adalah murid dan alumni madrasah kenabian dan madrasah iman. Sejak kecil ia sudah diasuh oleh seorang yang paling utama, yaitu ayahnya, Abu Bakar. Ketika menginjak dewasa, ia diasuh oleh seorang nabi dan guru umat manusia, yaitu suaminya sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian terkumpullah dalam dirinya ilmu, keutamaan, dan keterangan-keterangan yang menjadi referensi manusia sampai saat ini. Teks hadis-hadis yang diriwayatkan yang selalu menjadi bahan kajian di fakultas-fakultas sastra sebagai kalimat yang begitu tinggi nilai sastranya. Ucapan dan fatwanya selalu menjadi bahan kajian di fakultas-fakultas agama, sedang tindakan-tindakannya menjadi materi penting bagi setiap pengajar mata pelajaran atau mata kuliah sejarah bangsa Arab dan Islam. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya merupakan perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla setelah wafatnya Khadijah. Rasulullah menikahi Aisyah dan Saudah pada waktu yang bersamaan. Hanya saja pada saat itu Rasulullah tidak langsung hidup serumah dengan Aisyah. Setelah kurang lebih 3 tahun hidup serumah dengan Saudah, tepatnya pada bulan Syawal setelah Perang Badar, barulah beliau hidup serumah dengan Aisyah. Aisyah menempati salah satu kamar yang terletak di komplek Masjid Nabawi yang terbuat dari batu bata dan beratapkan pelepah kurma. Alas tidurnya hanyalah kulit hewan yang diisi rumput kering. Alas duduknya berupa tikar, sedang tirai kamarnya terbuat dari bulu hewan. Di rumah yang sederhana itulah Aisyah memulai kehidupannya sebagai seorang istri yang kelak akan menjadi perbincangan dalam sejarah. Pernikahan bagi seorang wanita adalah sesuatu yang utama dan penting. Setelah menikah, seorang wanita akan menjadi istri dan selanjutnya akan menjadi seorang ibu. Kekayaan dunia sebanyak apapun, kemuliaan setinggi awan, kepandaian yang tak tertandingi, dan jabatan yang begitu tinggi sekali-kali tidak akan ada artinya bagi seorang wanita jika tidak menikah dan tidak mempunyai suami, sebab tidaklah mungkin bahagia seseorang yang berpaling dari fitrahnya. Dalam kehidupan berumah tangga, Aisyah merupakan guru bagi setiap wanita di dunia sepanjang masa. Ia adalah sebaik-baik istri dalam bersikap ramah kepada suami, menghibur hatinya, dan menghilangkan derita suami yang berasal dari luar rumah, baik yang disebabkan karena pahitnya kehidupan maupun karena rintangan dan hambatan yang ditemui ketika menjalankan tugas agama. Aisyah adalah seorang istri yang paling berjiwa mulia, dermawan, dan sabar dalam mengarungi kehidupan bersama Rasulullah yang serba kekurangan. Hingga pernah dalam jangka waktu yang lama di dapurnya tidak terlihat adanya api untuk pemanggangan roti atau keperluan masak lainnya. Selama itu mereka hanya makan kurma dan minum air putih. Ketika kaum muslim telah menguasai berbagai pelosok negeri dan kekayaan datang limpah, Aisyah pernah diberi uang 100.000 dirham.
Uang itu langsung ia bagikan kepada orang-orang hingga tak tersisa sekeping pun di tangannya. Padahal pada waktu itu di rumahnya tidak ada apa-apa, dan saat itu ia sedang berpuasa. Salah seorang pelayannya berkata, "Alangkah baiknya kalau engkau membeli sekerat daging meskipun 1 dirham saja untuk berbuka puasa." Ia menjawab, "Seandainya engkau katakan hal itu dari tadi, niscaya aku melakukannya." Dia adalah wanita yang tidak disengsarakan oleh kemiskinan dan tidak dilalaikan oleh kekayaan. Ia selalu menjaga kemuliaan dirinya sehingga dunia dalam pandangannya adalah rendah nilainya. Datang dan perginya dunia tidaklah dihiraukannya. Aisyah binti Abu Bakar adalah sebaik-baik istri yang amat memperhatikan dan memanfaatkan pertemuan langsung dengan Rasulullah, sehingga dia menguasai berbagai ilmu dan memiliki kefasihan berbicara yang menjadikan dirinya sebagai guru para sahabat dan sebagai rujukan untuk memahami hadis, sunnah, dan fikih. Az-Zuhri berkata, "Seandainya ilmu semua wanita disatukan, lalu dibandingkan dengan ilmu Aisyah, tentu ilmu Aisyah lebih utama daripada ilmu mereka." Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, "Sungguh aku telah banyak belajar dari Aisyah. Belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih pandai daripada Aisyah tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan, hukum fardu dan sunnah, syair, permasalahan yang ditanyakan kepadanya, hari-hari yang digunakan di tanah Arab, nasab, hukum, serta pengobatan. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Ummul Mukminin, dari manakah engkau mengetahui ilmu pengobatan?' Aisyah menjawab, 'Aku sakit, lalu aku diobati dengan sesuatu. Ada orang lain sakit, juga diobati dengan sesuatu. Dan aku juga mendengar orang banyak, sebagian mereka mengobati sebagian yang lain, sehingga aku mengetahui dan menghafalnya.'" Dalam riwayat lain dari A'mash, dari Abu Duha, dari Masruq Abu Duha berkata, "Kami pernah bertanya kepada Masruq, 'Apakah Aisyah juga menguasai ilmu faraid?' Dia menjawab, 'Demi Allah, aku pernah melihat para sahabat Nabi yang senior biasa bertanya kepada Aisyah tentang faraid.'"